Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Terima kasih sudah klik video ini dan sekarang kita akan belajar tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Masih ingat kemarin kita belajar apa? Kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui beserta manfaatnya. Nah, sekarang kita akan belajar ada di mana saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengetahui persebaran hasil pertanian, perkebunan, dan hutan di Indonesia dan persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia. Jadi nanti kita akan belajar tentang persebaran pertanian, perkebunan, dan hutan, dan persebaran sumber daya alam tambang. Indonesia memang kaya dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Perikanan, perkebunan, pertanian merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat kita perbaharui adalah sumber daya alam barang tambang. Selain memiliki keragaman budaya dan agama, Indonesia juga memiliki keragaman sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kekayaan alam Indonesia melimpah, tetapi persebarannya tidak merata. Ayo kita cari tahu persebaran pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan di Indonesia. Pertama ada pertanian dan perkebunan. Pertanian Indonesia menghasilkan berbagai macam hasil bumi seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan. Pulau Jawa merupakan sentra tanaman padi dan palawija. Hal ini dikarenakan Pulau Jawa memiliki hamparan dataran rendah yang sangat luas sehingga cocok sebagai daerah pertanian padi dan palawija. Perkebunan di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan seperti teh, kopi, coklat, kina, cengkih, dan kelapa sawit. Misalnya, di Provinsi Aceh banyak tumbuh karet, kelapa sawit, dan cengkeh. Di Sumatera Utara banyak karet, kopi, tembakau, padi, dan sawit. Sedangkan di Sumatera Barat banyak tumbuhan tebu, sawit, dan cengkeh. Di Bengkulu ada kopi dan teh. Di Jambi banyak kebun teh. Di Sumatera Selatan banyak teh, tebu, dan kopi. Di Lampung teh, kopi, sawit, dan cengkeh. Di Jawa Barat banyak padi, teh, kopi, dan kina. Di Jawa Tengah ada jagung, karet, tembakau, dan padi. Jawa Timur ada jagung, kopi, kapas, dan tembakau. Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah banyak perkebunan kelapa sawit. Di Sulawesi Utara dan Maluku banyak perkebunan cengkeh. Di Papua banyak terdapat kopi, coklat, kelapa, karet, dan sagu. Dan di Nusa Tenggara Timur banyak perkebunan kapas. Lalu ada peternakan. Hewan ternak adalah hewan yang dikembangbiakan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan hasilnya. Hewan ternak yang dibudidayakan antara lain adalah sapi, kambing, kerbau, kuda, dan domba. Di Provinsi Sumatera Utara banyak peternakan kerbau dan babi. Di Sumatera Barat banyak peternakan kerbau. Di Jawa Barat kambing dan sapi. Jawa Tengah kambing, kerbau, dan sapi. Jawa Timur kambing dan sapi. Di Bali banyak peternakan sapi. Dan di Nusa Tenggara Timur banyak peternakan sapi, kerbau, kuda, dan babi. Lalu hutan. Sumber daya alam hutan dimanfaatkan oleh manusia yaitu kayu dan rotannya. Kayu banyak dihasilkan dari Pulau Kalimantan dan Papua. Di Provinsi Jawa Barat banyak terdapat pohon akasia dan rasa mala. Pohon akasia itu dapat dimanfaatkan sebagai penjaga banjir karena dia memiliki kayu yang kuat dan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan furniture, peralatan seperti meja, kursi, dan lemari. Di Jawa Tengah banyak terdapat jati. Pohon jati terkenal karena dia kuat, biasanya untuk furnitur juga dan untuk rumah. Kalimantan, Sulawesi, dan Papua banyak terdapat jenis kayu meranti, keruing, dan agatis. Meranti terkenal karena dia awet dan memiliki kayu yang keras, biasanya untuk konstruksi bangunan, pembuatan kertas, dan juga furniture. Kalau keruing, biasanya untuk membangun rumah, gedung, pelabuhan, dan juga untuk furniture. Dan agatis, dia biasanya dibuat sebagai gitar. Di Nusa Tenggara Timur banyak terdapat pohon cendana. Cendana terkenal karena wanginya yang tahan lama.
Biasanya kayu cendana dijadikan sebagai minyak wangi, rempah-rempah, aromaterapi, parfum, dan gagang keris. Di Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara banyak terdapat rotan. Rotan itu sangat ringan, kuat, elastis, mudah dibentuk, dan murah harganya. Jadi biasanya dibuat untuk mebel, kursi, meja, rak, atau hantaran-hantaran. Selanjutnya adalah persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia. Sumber daya alam tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu penggunaannya harus hemat mungkin. Nah, ini dia peta persebarannya. Kalian bisa lihat ya. Di daerah Aceh sini atau di Sumatera Utara, ini Aceh dan Sumatera Utara, banyak terdapat minyak bumi. Lambangnya adalah minyak bumi. Rata-rata di Pulau Sumatera banyak terdapat minyak bumi. Di Kalimantan juga sama, banyak terdapat minyak bumi. Selain minyak bumi, di Kalimantan juga banyak terdapat intan dan emas. Di Jawa Barat, tepatnya di Cikolotok, juga terdapat banyak emas. Dan di Papua banyak terdapat minyak bumi, marmer, dan emas. Kira-kira di daerah tempat tinggalmu ada sumber daya alam apa saja? Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui di sini ada bauksit, yaitu barang tambang campuran dasar pembuatan aluminium sebagai bahan baku pembuatan pesawat terbang, alat rumah tangga. Lalu ada belerang, ini benda non-logam berwarna kuning dan beraroma busuk. Digunakan sebagai bahan obat-obatan, korek api, dan bahan peledak. Ada marmer, batu kapur yang berubah bentuk karena pengaruh suhu dan tekanan, digunakan untuk pembuatan lantai dan dinding bangunan. Dan ada intan. Mineral ini berbentuk kristal karena prosesnya secara kimia, dimanfaatkan sebagai perhiasan, mata bor, dan alat pemotong kaca. Menghemat energi untuk menyelamatkan kita dari kekurangan di masa depan. Jangan lupa selalu menghemat penggunaan air. Walaupun air termasuk ke dalam sumber daya alam yang kekal, tapi jika kita tidak menghematnya, air bersih akan semakin berkurang. Selalu menghemat penggunaan listrik, karena Indonesia masih menggunakan batu bara sebagai pembangkit tenaga listriknya, dan tersediaan batu bara semakin menipis. Kalau tidak ada listrik, bagaimana dengan kehidupan kita? Mengurangi penggunaan plastik, dan jangan lupa untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak bumi. Lebih sering jalan kaki atau menggunakan kendaraan umum. Tugas kalian di rumah adalah, ayo lakukan berbentuk tabel di halaman 113. Cari 10 jenis barang tambang beserta manfaatnya. Boleh kerjakan langsung di buku paket atau di buku tulis kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.